Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Renungan kita hari ini diambil dari Hizkiel 18 ayatnya yang keempat. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian firman Tuhan, shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu nats yang kita dengarkan hari ini adalah bagian dari cara manusia mengejek tentang sikap yang harus ia hadapi. Ada ejekan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel terkait tentang keberdosaan seseorang. Mereka membuat ejekan itu dengan berkata, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anaknya menjadi ngilu. Ini ingin berkata, nenek moyangnya yang melakukan kesalahan, tetapi anak cucunya yang harus menderita. Itulah yang mereka katakan. Kita dapat memahami satu hal memang, bahwa ternyata peristiwa masa lampau mempengaruhi peristiwa di masa depan. Itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Meskipun yang melakukan kesalahan adalah nenek moyang mereka, tetapi anak dan cucu mereka harus mengalami penderitaan yang luar biasa dalam pembuangan yang mereka harus hadapi. Itu mengapa ini seperti bentuk sindiran yang dikatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Ayah yang memakan buah mentah dan gigi anak-anaknya yang menjadi ngilu. Apakah saudara menangkap satu hal? Bahwa ternyata dalam satu sisi kita sangat terbebani dengan apa yang kita terima saat ini. Ketika Adam dan Hawa yang berdosa, tetapi kita di generasi seterusnya mengalami itu. Dan firman Tuhan berkata bahwa Allah akan membalaskan kepada keturunannya yang ketiga hingga yang keempat. Lihatlah bagaimana itu sangat membebani dan memberatkan setiap orang meskipun ia tidak berdosa. Dan itu juga yang dipergunakan oleh orang-orang yang ingin memuji Yesus Kristus. Ketika mereka berkata bahwa dia buta, maka dosa siapakah yang ia harus emban? Tetapi Yesus berkata bahwa ia tidak berdosa menerima dosa atas orang tuanya. Tetapi ketika kita melihat hal ini menjadi jelas. Dan ini dinyatakan oleh Yesus Kristus bahwa setiap manusia akan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Lihatlah, jika seandainya Kristus tidak datang ke dunia ini, maka dosa warisan itu akan terus berkelanjutan hingga saat ini. Kita akan menjadi orang-orang yang memiliki nasib yang begitu tragis karena tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari belenggu dosa dan maut itu. Tetapi inilah yang dinyatakan oleh Allah kepada Yehezkiel untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Dan lihatlah bagaimana penjelasan ini disampaikan kepada bangsa Israel. Meskipun seorang ayah memiliki anak dan ia tidak berdosa, tetapi anak yang ia miliki itu melakukan segala kejahatan, mengambil istri orang lain, berbuat tindakan bercela dan menyakiti hati Allah, maka yang harus mati bukan ayahnya, melainkan anaknya. Atau sebaliknya, jika ayahnya yang melakukan tindakan kejahatan dan melahirkan anak yang berlaku adil dan benar, maka yang harus menerima pertanggungjawaban adalah ayahnya, bukan anaknya. Dan kita harus melihat bahwa pemisahan itu
hanya kita dapatkan ketika kita sudah berada di dalam perjanjian baru. Seandainya kita masih di perjanjian lama, tentu itu tidak dapat dipungkiri. Karena itu akan menjadi suatu tindakan yang bersifat selama-lamanya. Tetapi syukur bagi Allah, karena Kristus harus turun ke dunia ini, sehingga tidak ada lagi dosa warisan yang harus kita emban. Karena kita harus menanggung dosa kita secara personal dalam individu kita masing-masing. Maka ini telah melegakan kita, saudara. Kita tidak harus menanggung dosa dari nenek moyang kita, dosa orang tua kita. Tetapi kita bertanggung jawab atas diri kita. Tetapi apakah kita sudah mampu bertanggung jawab dengan diri kita sendiri? Ketika kita telah diberikan kebebasan, kita telah dimerdekakan, apakah kita sudah bertanggung jawab dalam keberadaan kita sekarang ini sebagai manusia yang sejati? Maka kita harus mengerti satu hal. Hanya ada satu jalan supaya kita dapat berlaku adil dan benar. Tanpa iman kepada Yesus Kristus, maka kita tidak mengerti apa itu arti baik. Karena baik itu bisa menjadi sesuatu yang bersifat relatif jika kita tidak memiliki nilai yang absolut. Dan hanya di dalam iman kepada Kristuslah kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu hal yang luar biasa di dunia ini. Berlaku adil dan benar. Pertobatan sejati adalah datang kepada Dia dan tidak melakukan kesalahan lagi. Dan kita harus menggarisbawahi, orang yang sudah berada di dalam kebenaran tetapi kembali melakukan tindakan yang bercela, maka kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Ia memiliki status sebagai orang yang berdosa. Tetapi orang yang berdosa dan bertobat telah kembali kepada kebenaran itu di dalam imannya kepada Kristus, maka keberdosaannya akan dihilangkan dan ia menjadi orang yang dibenarkan. Apakah saudara menangkap satu hal? Bahwa sebenarnya ini menjadi sesuatu yang begitu signifikan dalam hidup ini. Tantangan kita akan semakin lebih besar karena kita berada di dalam masyarakat plural majemuk. Bukan hanya majemuk saja, tetapi sudah menjadi majemuk bertingkat. Kita hidup dalam aspek yang begitu kompleks. Dan tantangan-tantangan itu berada dalam cara kita melihat, dalam cara kita mendengar, dan dalam cara kita berbicara. Segala sesuatunya akan menjadi bagian dari cara mengukur kualitas iman kita. Maka bertanggung jawablah dalam diri saudara. Jangan menyalahkan orang lain. Yang bermasalah adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka tentukanlah hidup saudara, karena saudara bertanggung jawab atas diri saudara sendiri. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Engkau telah mematahkan kuk yang berat itu. Dan Engkau telah memberikan kuk yang ringan kepada kami. Bahwa kami bertanggung jawab atas diri kami sendiri. Tempah kami Bapa supaya kami menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang benar dan berlaku adil. Sebagaimana kami telah dibenarkan di dalam iman kepada Kristus. Tolong kami Bapa. Dan ampunkan dosa kekurangan kami dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.